Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mahmud Lutfi Husain. Saya asli dari Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Di sini akan menjelaskan tadi yang sudah dipaparkan, yaitu adalah konsep Alga Center. Jadi Alga Center kita di sini ada perpaduan dari disupport langsung oleh Biore, adalah laboratorium khusus biomass mikroalga di Universitas Diponegoro, kemudian di BPPT, kemudian ada di juga disupport oleh Ristek Dikti. Ya, jadi cerita yang kita beri nama Alga Center di sini merupakan perpaduan dari 4 pilar. Ya, 4 pilar yang harusnya itu adalah suatu kewajiban kalau suatu perusahaan itu bisa bertahan secara kontinu, sustainable, terus menerus, dan susah untuk susah untuk berkait ya. Jadi ada 4 pilar. Yang pertama adalah pilar akademisi ya, atau peneliti. Di sini peneliti bisa bergabung dengan langsung pada industri atau produsennya, yaitu dalam konteksnya adalah pelan budaya mikroalga dari hulu sampai hilir. Kemudian di situ ada support dari pemerintah, ya, kita support dari BPPT, dari Puspitex. Kemudian sistem marketingnya yang menggunakan sistem network marketingnya. Jadi 4 pilar yang ada dalam Alga Center ini sungguh kuat ya. Dan insya Allah kalau kita lihat perusahaan-perusahaan network di Indonesia, saya rasa belum ada di Indonesia ini yang punya langsung kombinasi dari 4 pilar yang sangat tepat, seperti pemerintah, ada penelitinya, kemudian produsennya, kemudian disupport dengan sistem marketing yang luar biasa yang syariah. Ya. Jadi gini, kenapa harus alga? Ya, kenapa harus alga? Nah, kita ada gambaran bahwa ternyata sumber atau rantai makanan ya tingkat pertama yaitu adalah alga. Jadi kenapa ikan mengandung omega, kenapa kemudian mengandung vitamin dan sebagainya? Karena ikan makan alga. Jadi konsepnya rantai makanannya itu dimulai dari plankton ya. Dalam hal ini adalah phytoplankton. Itu termasuk jenis autotrof. Itu bisa hidup tanpa ketergantungan sama hewan lain ya, atau makhluk lain, namanya autotrof. Dia bisa memproduksi energi, bisa memproduksi pangan untuk dirinya sendiri, hanya memanfaatkan air sama matahari ya, sebagai sumber fotosintesis pada mikroalga. Kita lihat rantai makanan pertama ya di dalam kehidupan itu pertama phytoplankton. Phytoplankton dimakan oleh zooplankton. Nah, zooplankton itu biasanya kalau kita ditambah udang itu nanti jadi makanan udang ya, jadi zooplankton. Kemudian di situ dimakan ikan kecil, kemudian ikan besar dimakan oleh jadi kering, jadi rucah kering atau dibuat pakan ikan lele. Kemudian ikan lele nanti dimakan manusia dan sebagainya. Itu semua berasal dari phytoplankton ya. Karena sumber protein yang untuk konsumsi untuk pakan gurami, pakan nila, pakan lele itu biasanya dari ikan rucah kering istilahnya. Nah, itu semua dari air ya. Jadi phytoplankton bisa dijadikan sumber utama atau rantai makan tingkat pertama itu adalah. Nah, kemudian di sini menariknya apa? Kenapa harus alga? Alga ini punya suatu teknologi yang luar biasa. Ya, untuk mengembangkan pun juga harus punya teknologi. Jadi tidak bisa sembarang orang kita mengembangkan kemudian bisa produksi dengan visibilitas yang tinggi, nggak bisa. Nah, karena ada alga, ada teknologinya di sini. Lah, kita melihat di sini. Ini bibit-bibitnya, starter ya, istilah starternya mikroalga. Terus ini kalau kita mikroskop kan bentuknya seperti hijau tuh, hijau merah. Tapi kalau kita mikroskop itu akan muncul macam-macam bentuk. Ada yang bentuknya spiral, ada yang bentuknya seperti kayak bambu, ada yang bentuknya lingkaran-lingkaran merah, ada yang bentuknya seperti kayak Pac-Man ya, ada kayak lingkaran tapi ada ini. Nah, di sini semua untuk menghidupkan alga itu butuh teknologi. Teknologinya adalah kita melihat yang namanya grafik kuda pelana. Jadi budaya alga ini seperti kayak sifatnya seperti kayak bakteri. Jadi dia ada titik di mana dia mengalami kenaikan yang luar biasa.
tapi kemudian dia stasioner akhirnya mati. Nah di sini kuncinya. Biasanya kalau kita kembangkan alga di kampus bisa dikembangkan, tapi ketika kita masuk ke komersialisasi, kita buat plan, kita buat produksi di skala massal, nah itu titik ini yang menjadi krusial, karena kalau kita telat sehari panen, itu kita akan mendapatkan alga itu mati. Nah, jadi kita harus bisa menentukan kapan alga itu dipanen. Nah, jadi harus tepat. Dengan cara apa? Ada namanya penghitungan optical density atau kepadatan sel dalam suatu kolam. Nah, inilah yang harus diperlukan bagi seorang peneliti kemudian masuk ke dalam industri, terutama di bidang mikroalga. Nah, kenapa mikroalga sesuatu yang luar biasa? Karena dengan mikroalga ini kita lihat ya marketnya yang bisa dibentuk dari mikroalga. Yang pertama itu bisa jadi energi, bisa untuk bahan bakar energi atau fuel ya, tapi mungkin untuk harga saat ini belum ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah jadi namanya functional food, nah atau food additive ya, untuk tambahan makanan supaya makanan itu jadi bergizi ya. Dengan alga itu kita bisa buat snack bergizi, kita bisa buat coklat bergizi, kita buat permen bergizi, kita buat ya macam-macam yang bergizi lah ya, dengan cara penambahan mikroalga secara jumlah yang sedikit tapi sudah bisa meningkatkan nilai gizi dalam suatu produk makanan atau minuman. Nah dari alga itu kita juga bisa buat ya namanya herbal suplemen ya, herbal suplemen termasuk kosmetik ya. Yang paling atas kita lihat farmasi ya, bisa sampai jadi farmasi. Jadi semua kita lihat protein tadi, kemudian vitamin, mineral, karbohidrat, lemak atau antioksidan, semuanya bisa didapatkan dari mikroalga. Nah, jadi gini. Begitu luar biasanya mikroalga, sumbernya dimanfaatkan dari semua lini ya, dari tadi energi, kemudian pangan, kemudian herbal, suplemen, farmasi, kosmetik. Nah, dari situ semua ternyata yang melirik pasar, melirik potensi itu masih diduduki oleh negara-negara maju ya. Ini data tahun 2012 ya, sebelum kita berdiri. Peta ini menggambarkan produsen spirulina atau mikroalga di seluruh dunia ya. Yang pertama jelas yang paling tinggi sekarang ini di negara Israel sama Cina ya. Dijadikan ini kita lihat jadi food ya, jadi astaxanthin itu adalah suplemen, jadi beta karoten. Kemudian kalau yang di Portugal itu jadi aquaculture feed atau pakan ikan ya, dan lain sebagainya. Nah ini semua base-nya dari alga. Nah sedangkan kita lihat kita punya negara yang bagus sekali nih. Kalau kita melihat peta itu ada namanya garis khatulistiwa atau equator line. Nah di sini yang harusnya mikroalga itu bisa tumbuh kembang dengan subur di garis khatulistiwa, ternyata di sini Indonesia belum mendapat perhatian yang khusus dari asosiasi produsen mikroalga di seluruh dunia. Nah ini yang menjadi tantangan bagi kita. Gimana pun caranya, Indonesia ini punya peluang yang luar biasa. Kita harus bisa menjajah seluruh negara di seluruh dunia ini dengan produksi mikroalga di Indonesia. Nah kenapa Indonesia bisa? Karena Indonesia ini punya peluang yang luar biasa, punya peluang yang bagus untuk menjadi pemimpin pasar mikroalga di dunia, terutama di bidang budidayanya dan pemasarannya. Kenapa? Indonesia ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ya tadi terletak di garis khatulistiwa. Artinya apa? Artinya lux cahaya matahari itu masih di atas rata-rata optimalisasi kehidupan mikroalga. Nah, walaupun musim penghujan, walaupun musim pada waktu mendung, itu lux cahaya matahari yang menyinari bumi Indonesia ini masih batas toleransi tumbuh kembangnya mikroalga di Indonesia. Nah, pertama itu. Dan itu nggak dimiliki oleh negara-negara maju yang seperti tadi, ya, seperti kita lihat tadi, yang di Amerika, yang di Jepang, yang di Korea, dia punya 4 musim, tahu-tahu muncul salju dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia nggak bisa.
Indonesia ini kami sudah pengalaman di tahun 2014 sampai hari ini, ya kan, kita nggak tahu salju Indonesia, nggak mungkin ada salju Indonesia, dan itu kita insya Allah nggak pernah ada namanya kendala yang sangat fatal ketika kita mengembangkan mikroalga di Indonesia. Nah yang kedua, suhu. Ya, suhu kita ternyata pas sekali dengan titik optimalisasi tumbuh kembangnya mikroalga. Nah, dan itu tidak dimiliki oleh negara selain Indonesia. Kemudian kelembapan udara yang optimal. Nah, sekarang gini, dari semua itu, ya, akhirnya potensi alga, kemudian support dari pemerintah, support dari peneliti, kemudian industri, kemudian dari teman-teman marketing, ya, akhirnya terciptalah bisnis link, ya, atau roadmap dari produk yang akan kita buat di Alga Center-nya. Yang pertama, kita masuk dulu ke herbal suplemen yang melalui merek Neoalga. Jadi Neoalga ini adalah mikroalga jenis spirulina yang masuk ke yang pertama untuk masuk ke wilayah bidang herbal suplemen. Nah, setelah ini akan kita buat kosmetik dengan base mikroalga juga, ya. Itu nanti ada ekstrak spirulina berupa picocyanin, ada chlorella, kemudian ada macam-macam di situ. Kemudian nanti kita buat food and beverage, base-nya juga alga. Kita buat snack bergizi, kita buat istilahnya spaghetti pakai spirulina, nah, kita buat coklat, kita buat permen dan lain sebagainya, semuanya base-nya mikroalga bayangkan. Nah, kemudian ada feed additive, ya, yang selama ini untuk obat ternak, ya, obat ternak, obat sapi, obat ayam broiler, obat kambing, ya, itu semua masih impor, ya, berupa premix, vitamin mineral yang diimpor. Tapi kita ketahui bahwa alga ini punya potensi untuk menggantikan premix atau vitamin mineral yang selama ini diimpor. Nah, itu dengan adanya alga kita bisa menggantikan produk-produk yang selama ini kita ketergantungan sama negara-negara maju gitu, ya. Nah, kemudian bisa juga masuk nanti kita itu jadi pupuk, Pak, jadi fertilizer. Nanti kita sudah coba juga di Freeport, ya, sudah masuk kemarin, sudah ada laporannya juga, bagus sekali hasilnya, yaitu spesialisnya di alga yang untuk untuk fertilizer itu ada nanti chlorella, ya. Kemudian bisa sebagai fuel additive atau istilahnya additive untuk bahan bakar sebagai penambah oktan, mengoptimalisasi proses pembakaran dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran mikroalga yang nantinya akan kita kembangkan di Alga Center. Dan ini sudah dikembangkan, ya, sudah dikembangkan. Yang pertama spirulina. Ya, kalau kita lihat tadi spirulina itu hanya bentuknya, kalau kita lihat secara kasat mata itu hanya warna hijau gitu, ya. Tapi ketika di mikroskop itu bentuknya seperti spiral. Nah, mungkin kata spiral itu ya dari kata bentuk spiral itu tadi. Ini kita kembangkan. Kemudian ada namanya alga chlorella. Kalau spiral ini biasanya blue green algae, nah, jenisnya. Tapi kalau chlorella namanya green algae. Nah, ini bentuknya seperti ini, lingkaran-lingkaran seperti ini. Kemudian yang paling ngetren ini, yang di Indonesia belum istilahnya, ya mungkin belum tahu, ya, atau di ASEAN juga belum ada teknologi yang di sini, yaitu adalah alga namanya Haematococos, ya. Kepanjangannya adalah Haematococos pluvialis. Nah, ini bisa diekstrak, bisa dapat yang namanya astaxanthin. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini jenisnya green alga, cuman pada waktu mulai dia panen, kita buat alga Haematococos itu stres sehingga Haematococos itu akan mengeluarkan antibodinya, ya, yang berwarna merah gitu, yang namanya astaxanthin tadi. Dan itu kita ekstrak, kita ambil nanti. Nah, kemudian roadmap kita di Alga Center ini yang khusus spirulina, nanti ada namanya picocyanin. Nah, picocyanin adalah pigmen biru yang terkandung dalam spirulina yang kalau di pasaran tuh harganya 1 kilonya tuh 20 jutaan yang murni. Itu untuk anti kanker yang sangat luar biasa, anti peradangan, ya, anti, kalau bahasa dokternya anti inflamasi, semua macam kendala peradangan, iritasi itu bisa disembuhkan dengan picocyanin. Kemudian juga antioksidan tinggi juga, ya, yang bisa melawan kanker atau tumor. Nah, kemudian ada namanya pure. Yang pure itu yang murni, yang selama ini kita jual dalam bentuk kapsul, yaitu mereknya Neoalga.
dan ada namanya spiru chips ya, itu bentuk flake yang fresh from the oven, keluar dari oven yang kita kemas nantinya. Nah, kemudian feed additive ini adalah residu dari sisa kita ngekstrak picosanin. Nah, jadi spirulina yang diekstrak tadi berupa picosanin, residunya kita buat produk yang masuk ke pasar peternakan. Nah, produknya apa? Yang picosanin. Nanti ada produk kecantikan yang mereknya Neolina. Kemudian Blue Alga namanya, itu untuk anti kanker. Spiruchip ini tadi sudah saya jelaskan, sama Neoalga. Nah, ini produk-produknya. Ini yang Neoalga. Nah, seperti ini produknya. Udah keluar pomnya. Semua yang kita launching itu semua udah keluar pomnya semua ya. Terus kemudian ini nanti yang Neolina. Ini untuk kosmetik dari hasil ekstrak spirulina tadi. Kemudian ini Spiruchips. Spiruchips itu adalah spirulina murni yang dibudidayakan, terus kemudian dipanen, di oven, dikeringkan, langsung kita sterilisasi, kemudian kita wadahi dengan brand Spiruchips. Nah, nanti ini bisa untuk seasoning makanan atau sebagai warna makanan juga bisa, sebagai perasa makanan juga bisa, mengganti MSG ya. Ini bisa ya. Jadi kemudian Pico Oil. Nah, Pico Oil ini hasil ekstrak juga dari spirulina yang kita kembangkan. Ini kabar baik untuk ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu yang pasca melahirkan atau operasi sesar yang ada selulit atau stretch mark ya, yang selama ini susah dihilangkan, dengan adanya Pico Oil ini bisa berangsur-angsur mengembalikan atau meregenerasi sel kulit sehingga menghilangkan yang namanya stretch mark sama selulit ya. Nah, terus kemudian termasuk jerawat, kerutan wajah, keringat buntet ya, kalau bahasa Jawanya itu, atau masalah kulit seperti bekas luka, untuk gimana caranya menghilangkan menyamarkan bekas luka, flek hitam. Nah, jadi lebih ke istilahnya rejuvenation kulit, nah, atau mengembalikan struktur kulit menjadi lebih seperti sudah kala. Nah, ini kemudian yang berikutnya yang tadi saya ceritakan picosanin tadi, itu adalah pigmen biru seperti ini. Nah, ini kalau struktur molekulnya itu ada biru gini. Nah, kemudian atasnya paling ujung itu ada merah. Nah, jadi ini kalau di senter pakai HP atau pakai senter biasa, nanti akan muncul warna merahnya kelihatan. Nah, ini namanya picosanin. Brandnya sudah ada keluar BPOM-nya, sudah keluar izin BPOM-nya. Itu namanya Blue Alga nantinya. Nah, itu nanti bentuknya powder, kita kemasin bentuk saset, itu nanti bisa untuk langsung diminum atau bisa untuk campuran jus untuk jadi warnanya cantik ya, smoothies, yogurt ya, jadi warnanya lebih cantik kalau pakai ini. Nah, dan ini harus ditiru, nggak bisa ditiru warna biasa, nggak bisa kalau di center muruk atau nyala warna merah itu nggak bisa. Nah, yang bisa nyala warna merah ini hanya jenis picosanin. Nah, jadi kalau hanya warna makanan biasa nggak bisa seperti ini. Nah, ini yang jadi, dan di Indonesia belum ada. Di Indonesia saya pastikan produk ini belum ada. Baru kita yang nantinya akan kita launching itu di bulan depan, di bulan Maret, insya Allah. Nah, ini Blue Alga. Nah, kemudian alga yang kedua ya, yang sudah running adalah Chlorella ya. Chlorella itu dulu sudah dikembangkan di Indonesia di Pasuruan, cuman bangkrut ya karena dulu diekspor ke ke Jepang ya dengan brand ya itulah sang Chlorella waktu itu, tapi tidak masuk secara bisnis tidak bisa, akhirnya sekarang ini diimpor semua di Jepang. Jadi Chlorella ini yang dibudidayakan di Indonesia itu insya Allah cuma kita saat ini, yang selama ini diimpor langsung dari Jepang, tapi yang asli Indonesia itu baru kita. Lah, Chlorella itu apa nantinya? Satu untuk kosmetik, nanti ada brand namanya Closkin, itu Chlorella Skin ya sebenarnya, singkatan dari Chlorella Skin. Kemudian ada fertilizer, ada pupuk yang nanti bisa untuk remediasi tanah atau kemudian jadi growth promoter pada tanaman sehingga tanaman itu bisa tumbuh kembang dengan baik, berbuah dengan banyak. Yang tanamannya yang lama tidak berbuah atau buahnya tidak banyak bisa disemprot ini nanti bisa berbuah banyak. Nah, kemudian suplemen juga ya. Ini produk-produk yang akan kita launching, Closkin ya.
Close skin ini tadi disebut dari chlorella skin, ini nanti bentuknya sabun padat ya, sebagai detox ya, sebagai detox kulit kita yang selama ini kita jalan kemana-mana, kita polusi, kulit kita terpapar radikal bebas dan sebagainya, itu nanti bisa didetox dengan namanya close skin. Nah seperti ini produknya nantinya. Terus kemudian ada namanya alga mix ya. Alga mix itu perpaduan antara spirulina dengan chlorella ya. Yang insya Allah juga baru pertama ini di Indonesia. Ini nanti juga keluar di bulan Maret ya. Kemudian yang ngetrend ini namanya astaxanthin ya. Itu selama ini source-nya, sumber astaxanthin itu dari kepiting biasanya, kepiting atau dari salmon dan sebagainya. Nah, ternyata source yang paling efektif yang mampu dicerna oleh manusia dengan baik adalah nama alganya adalah Haematococcus pluvialis. Nah ini kalau diekstrak nanti muncul zat aktif namanya astaxanthin. Astaxanthin itu ada dua nanti kita produk, yaitu untuk suplemen kecantikan. Yang kedua adalah untuk kosmetik, tapi sedianya cuma krim. Ya nanti untuk krim ke wajah ya supaya awet muda. Jadi kalau kita lihat astaxanthin itu 6.000 kalinya vitamin C ya. Jadi kekuatan antioksidan pada astaxanthin itu 6.000 kali vitamin C. Nah, kalau kita lihat vitamin E ya yang di pasaran yang dijual di Indomaret atau Alfamart itu astaxanthin itu 110 kalinya kekuatannya dibanding dengan vitamin E. Nah, ini nanti akan kita launching juga, tapi masih nunggu bukan di bulan Maret, April ya, sekitar April atau Juni. Nah ini manfaatnya seperti ini. Jadi ini bisa mengembalikan struktur kulit ya, kulit keriput ya menjadi 10 tahun lebih muda. Nah dengan hanya konsumsi rutin, di sini kita tertulis 6 minggu ya. Dengan 6 minggu sudah bisa membuat efek yang bagus untuk kulit kita dari keriput seperti ini contohnya. Nah, jadi udah hilang ya, udah mulai hilang. Nah, ini real, ini hasil riset kita dari seperti ini. Nah, kemudian setelah 6 minggu ya ada perubahan ya. Nah seperti ini. Nah kemudian untuk fungsi sendi ya, apalagi yang sudah mulai umur 40-an ke atas ya, sendi tulangnya sudah mulai kurang baik untuk pelumasnya atau kurang glukosamin ataupun gluten ya. Nah ini di astaxanthin nantinya itu bisa menangani problem masalah sendi tulang. Nah bayangkan ini. Nah, kemudian ini lagi jelas ya, jadi kita lihatkan tadi. Kemudian kerja jantung. Nah, kemudian cita-cita kita ke depan dengan konsep Alga Center ini, dengan produknya Micro Alga, kita nanti akan buat namanya konsep Indonesia berdaulat. Nah, jadi di sini ada penggabungan yang namanya bisnisnya yang berupa Alga Center. Kemudian ada yayasan. Yayasannya itu adalah nanti akan istilahnya memberikan CSR ya, CSR melalui penjualan dari Alga Center. Contohnya kayak Alga ya. Setiap pembelian Alga 1 botol, maka kita menyisikan 2 kapsul yang untuk kita bagikan pada anak-anak kurang gizi di NTT atau di Papua dan sebagainya sebagai sumber CSR kita supaya penduduk Indonesia semuanya pada sehat, cerdas dan jauh dari namanya kekurangan gizi. Nah itu melalui yayasan gizi sehat. Nah yang ketiga adalah melalui yang namanya koperasi. Nah ini kekuatan kita yang ketiga. Jadi untuk mensupport, mendukung Alga Center ini, jadi teman-teman distributor Alga Center itu kita wadahi dalam bentuk koperasi yang nantinya akan jadi bisnis yang luar biasa. Ketika kita buat plan, kita skill up industri, kita kekurangan kapasitas, akhirnya kita skill up produksi, maka nanti kita tidak pakai dana perbankan, kita nggak pakai dana investor, kita pakai dananya dari koperasi. Nah, dan koperasi itu adalah miliknya teman-teman distributor Alga Center. Jadi otomatis yang punya teknologi yang nanti, yang punya kekuatan kapasitas produksi kita nantinya itu semuanya berasal dari koperasi yang notabene adalah anggotanya semua teman-teman distributor dari Alga Center. Nah jadi gitu. Nah kedepannya seperti itu, jadi ada bonding yang kuat antara kita kepada distributor. Nah, saya rasa belum ada ya marketing di dunia ini, di Indonesia ini yang mewadahi ya distributor itu sampai kita buat koperasi. Nah, sehingga kita menjamin masa tuanya.
Jadi ketika ini nanti jalan, terus pada ada muncul masa tua, kan ada pensiun, di koperasi ini akan ada hasil, ya kan, ada namanya SHU tiap tahun, ya kan, ada namanya rapat anggaran NAT, ya. Di situ nanti bisa bagi-bagi yang namanya SHU dari usaha budidaya mikroalga, atau usaha bidang jasa, atau penyediaan merchandise, ya, buat teman-teman Alga Center berupa kaos, topi, terus kemudian brosur dan lain sebagainya. Nah, kemudian roadmap kita ke depan, kita kemarin sudah maju ke BPOM, sudah ke konsultasi di lantai 3 di BPOM itu. Kita insya Allah nanti produk kita sudah punya spesifikasi, punya kemampuan untuk kita ekspor, ya, di Malaysia, kemudian di Singapura, kemudian di Filipina, kemudian di Thailand. Tapi nanti kita mulai dari ASEAN dulu, ya. Target saya 2019, ya, tahun ini kita sudah mulai menginjakkan kaki kita, pasar kita akan kita expand. Yang terdekat mungkin nanti Malaysia dulu, ya, Malaysia, kemudian Thailand dan Vietnam, ya. Rencana seperti itu, dan ini izinnya sudah kita mulai urus untuk kita ekspor produk ke negara-negara ASEAN. Nah, caranya apa? Dari kita nanti ekspor, ya, maka akan terjadi demand, ya, di semua negara, dan semuanya sumbernya dari Indonesia. Nah, jadi Indonesia ini punya peluang yang luar biasa melalui Alga Center, melalui koperasi ini, untuk menguasai pasar mikroalga di dunia dengan cara kita nggak ketergantungan. Karena apa? Budidayanya semuanya ada di Indonesia. Nah, yang dimiliki oleh teman-teman koperasi Alga Center tadi. Ya, itu visi misi dari perusahaan kami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.